Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu perempuan tua perawan. Kamu perempuan tua tak tahu malu dengan wajah palsu. Kamu sudah lebih dari 30 tahun. Kamu pikir kamu terlalu baik untukku. Aku bahkan tidak menyukaimu. Kamu pasti sudah menikah. Kalau kamu tidak melakukan operasi plastik, kamu tidak akan berada di kencan buta. Diam. Bebung. Diam kamu. Kalian berdua. Kalian merusak kencanku. Tahukah kamu itu? Kamu, aku akan memberimu wig yang lebih baik, yang bisa menempel di kepalamu. Pergi. Dia memang sangat jahat. Tapi kamu bisa saja membantah kalau dia mengatakan sesuatu yang salah. Malahan kamu membuatku basah kuyup. Sialan. Kepala botak itu menang. Baiklah, dia memang kacau karena aku. Aku akan minta maaf saja. Biarkan aku membantumu membersihkan diri. Mas, dia memang ada sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Kupikir kamu orang yang baik. Ternyata kamu hanya pria brengsek lagi. Gelas air itu tidak sepenuhnya menyatakan rasa hormatku padamu. Ini dia. Tampak baik di luar, buruk di dalam, sakit jiwa. Tunggu, sakit jiwa. Wanita gila. Kamu pasti ketidakseimbangan hormon. Berikan aku tisu. Hari yang buruk, kepala botak. Apa yang lebih buruk? Yang tidak sopan, sombong, dan maco, sakit jiwa. Dosa apa yang kulakukan hingga mendapat hukuman seperti ini? Halo, Mama. Apa kamu bertemu pria tampan itu? Yaitu bencana. Maksudmu apa? Mukanya seperti orang berumur 40 tahun dan rambutnya seperti orang berumur 50 tahun. Aku rasa aku pantas dapat yang lebih baik dari itu. Lin, kamu sudah 30-an. Jangan terlalu pilih-pilih. Mau tahu apa? Pria yang lebih tua itu bukan hal yang buruk. Artinya dia lebih matang dan memperlakukan wanita dengan baik, mengerti? Ya ampun, apakah aku benar-benar anakmu? Jika kamu menyebut biar botak itu lagi, aku bersumpah akan jadi biarawati. Apa sih yang salah denganmu? Aku melakukan ini untukmu. Kamu mau jadi biarawati? Seharusnya aku yang jadi biarawati. Dan ayahmu seharusnya jadi biarawan. Sehingga aku tidak akan pernah melahirkanmu. Maka aku tidak perlu khawatir tentangmu lagi. Kamu dengar itu? Aku tutup teleponnya. Ayah, tolong jangan muncul lagi di mimpi Mama. Tolong! Sayang, jangan khawatir. Kamu nikmati saja hidupmu di sana. Aku akan urus tugas besar ini. Oke? Aku akan terus berusaha untuk memenuhi permintaan terakhirmu. Aku akan mencarikan suami yang baik untuknya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengirimkan berkahmu padaku, ya. Mas. Apakah kamu tidak menunggu nona bodoh itu? Bagaimana jika dia datang untuk mengambil tasnya? Kamu bisa menunggunya. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku di sini. Aku baru di daratan. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Baru? Apakah kamu lupa dari mana kamu berasal? Aku tidak mengatakan itu. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Mengambil tasnya. Itu bukan hal yang sopan. Kartu namanya ada di dalamnya. Kamu bisa menghubunginya dan memberitahunya untuk datang dan mengambilnya di kantorku. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang dia harus membayarnya. Mas, kamu bukan pria yang baik. Nona Silly lumayan cantik. Apa niat tersembunyi kamu? Kamu coba menarik perhatiannya. Diam dan masuk ke mobil. Oke.
Bos, ini aku. Liu Ling, kamu sudah tanda tangan kontrak dengan klien kita. Aku sedang menuju ke sana. Cepat, jangan terlambat. Tenang, janjinya jam 4.30 sore. Masih banyak waktu. Aku tinggal beberapa halte lagi. Oke, kalau sudah selesai, aku kasih bonus. Terima kasih, bos. Bye. Tanda tangan kontrak dapat bonus. Tanda tangan kontrak. Oh tidak, tasku, mana tasku? Lihat Nona Silly datang. Cilar care kita. Dia pasti datang untuk tasnya. Nona ngapain sih? Bukan urusanmu. Apa? Aku kasih kesempatan untuk minta maaf sama aku. Kalau begitu aku biarkan. Terima kasih dan kamu boleh pergi sekarang. Kamu akan menyesal. Aku sudah kasih kesempatan. Kenapa aku harus minta maaf sama kamu? Kamu yang memanfaatkan aku. Kamu yang harusnya minta maaf sama aku. Aku memanfaatkan kamu. Aku gak tertarik sama kamu. Memalukan. Ingat siapa yang tadi ngintip dada aku? Kamu si cabul. Kamu pintar ngomong ya. Jadi kamu gak mau minta maaf ya? Mimpi kali. Nona, dengerin aku bilang maaf aja. Dan kamu bisa ambil tas kamu. Kamu ngapain sama tas aku? Masuk sini. Aku cuma mau dengar kamu bilang maaf. Kamu perampok atau apa? Kamu ambil tas aku, kasih itu padaku, atau aku akan panggil polisi. Sangat keras kepala. Berhentikan mobilnya. Oke, aku akan minta maaf. Kasih aku tasku. Atau setidaknya kasih aku kontrak yang ada di dalamnya. Kuharap kau mati di neraka. Sial. Kuharap kau terbang tinggi di atas jembatan, melakukan triple twist, dan mendarat di sunroof MU. Semoga beruntung. Sinuo, kau di sini. Aku sudah menunggumu. Apa yang terjadi? Tidak ada. Aku khawatir karena kau terlambat. Ye Yumin. Apa kau penyihir atau apa? Kami memang bertemu sesuatu hari ini. Apa? Jangan anggap dia serius. Apa yang terjadi dengan bajumu? Hanya seorang wanita gila. Seorang wanita konyol tapi baik. Apa maksudmu? Aku akan ambilkanmu baju bersih. Itu bagus. Aku segera kembali. Lihat dia. Memanggilmu Sinuo sangat mesra. Aku kasihan padanya. Bisakah kau berhenti menjadi begitu karismatik pada wanita? Wanita jatuh cinta padamu. Mereka pikir kau adalah jodohnya. Kau akan menyia-nyiakan waktu dan cinta mereka. Jodoh? Apa yang kau bicarakan? Oh benar, kau tidak akan menikah. Kau seperti orang barat dalam hal ini. Bisakah kau berhenti memperlakukan semuanya dengan enteng? Pergi periksa penjualan gedung baru. Mulai dari dasar. Agar kau bisa membantuku dengan bisnis di masa depan. Tapi kakak, tunggu sebentar. Aku masih ingin bersenang-senang. Kak, bagaimana dengan mobil yang kita bicarakan? Kau ingin bersenang-senang dan mobil baru. Anda menjalani hidup impian di sini. Saya akan mempertimbangkannya. Berikut biayanya. Saya sangat beruntung hari ini. Banyak keberuntungan. Aku bisa bilang aku idet hari ini. Berhenti mengeluh dan keluar sana. Bos punya yang lain untuk Anda. Mengapa? Anda telat. Oh tidak, KA pukul 4.40 KA. Dengan cepat.
Liu Lin, kemana Anda pergi? Maaf Gan, Kemana Anda pergi? saya punya sedikit masalah hari ini. Ditunggu sebentar, saya akan menerima perjanjian. Dicetak dan tanda tangan segera. Tunggu sebentar. Apakah maksud Anda menunggu sampai es di Himalaya semuanya meleleh dengan matahari? Saya akan segera menyelesaikannya. Terlambat. Meskipun Anda bisa lari cepat seperti Flash, Anda sudah terlambat. Anda terlambat 1 jam. No, you know. Yang sedang terlambat. Apakah perilaku yang paling tidak etis di dunia? Idu. Sebelum pertemuan dengan klien kami, bagaimana mereka bisa percaya Anda? Anda selalu punya apapun yang harus dilakukan. Apa yang Anda inginkan? Maaf bos, gak berarti. Saya baru saja kehilangan tas saya. Saya telah mengatakan situasi saya kepada klien dan mereka setuju menunggu saya. Begitu? Mereka sopan untuk Anda. Anda benar-benar berpikir mereka akan menunggu Anda? Mereka setuju. Cukup Kak, sudah SY kirim. Ponder atas kesalahan Anda sekarang. Apa? Untuk apa? Bangun diri Anda. Lakukan sesuatu untuk dilakukan. Jangan lakukan itu. Sales representative. Kakak, kamu benar-benar tidak akan mengembalikan tas ini padanya? Bukan sekarang. Kurasa kamu setidaknya harus meneleponnya. Bagaimana jika dia khawatir tentang ini? Aku tidak pernah melihatmu begitu jujur sebelumnya. Aku selalu jujur. Sudah, aku akan mengurusnya. Baiklah, aku pergi sekarang. Kamu mau kemana? Seperti yang aku janjikan. Aku akan bekerja, tidak bercanda serius. Aku akan ke mall dulu. Untuk membeli beberapa setelan bagus. Seperti punyamu. Dan merasakan bagaimana rasanya. Sinuo. Departemen Manajemen Proyek melaporkan bahwa dokumen tanah di Wuxi sudah siap sekarang. Kapan kamu punya waktu untuk meninjaunya? Atau kamu ingin meninjaunya sekarang? Ambil saja. Oke. Ada lagi? Kamu sangat sibuk belakangan ini. Apa kamu mengeluh tentang aku? Baiklah, mari makan malam di tempat yang biasa. Oke. Sampai jumpa nanti. Ibu tomat goreng dan telur. Enak sekali. Aku suka rasa asam dari tomatnya. Dan rasa lembut dari telurnya. Belakangan ini rekan kerjaku bilang bahwa kulitku semakin baik. Semua berkatmu dan masakan yang kamu buat. Semuanya menjadi lebih baik karena kamu di sini. Sekarang aku tidak perlu menggunakan produk perawatan kulit. Dan aku mulai mengerti. Tidak ada yang lebih baik untuk kulit selain makanan lezat. Seperti kata pepatah, ibu yang hebat melahirkan anak perempuan yang hebat. Anak perempuan yang hebat tidak akan memberiku tekanan darah tinggi. Kamu hanya anak perempuan yang tidak patuh. Ibu, katakan padaku jujur apa yang terjadi hari ini. apalagi yang bisa kukatakan padamu? Aku sudah sangat marah hari ini. Sudah kubilang padamu, semuanya lewat telepon. Pria itu botak. Selain tampangnya yang jelek, kepala botaknya, mungkin itu masalah genetik tahu? Stop. Lupakan saja. Si botak itu. Yang kutanyakan adalah dua pria itu. Dua pria mana? Jangan pura-pura bodoh. Bibi Liu sudah cerita semuanya padaku. Kamu menyiapkan dua pria di kafe kan?
Kamu memarahi si botak dengan dua temanmu, membuatnya malu dan marah. Lalu dia pergi dengan wajah murung. Benar kan? Si botak itu, pantas saja dia botak. Dia cerita semuanya padamu, si tukang ngadu botak. Aku menyiapkan dua teman untuk memarahinya. Dia pasti paranoid. Kamu salah fokus. Aku tahu tipe orang macam apa kamu. Kamu selalu belak-belakan dan kurang cerdik. Intrik bukanlah keahlianmu. Yang kufokuskan adalah dua pria di kafe itu. Katakan, apakah kamu kenal mereka? Kamu memujiku atau menyalahkanku? Aku tidak membicarakan ini. Jawab pertanyaanku. Oke? Oke, baiklah. Aku kenal mereka, bisa dibilang aku kenal mereka. Maksudmu apa? Aku hanya dengar bahwa dua pria itu, keduanya tampan, terutama salah satunya. Pemuda tampan itu, kamu langsung tersipu saat melihatnya. Benar kan? Si botak benar-benar punya ingatan yang baik dan tahu apa yang harus diceritakan. Tukang ngadu botak. Berhenti bergumam, jawab aku. Apakah itu pria muda yang kamu suka? Sudahkah kamu menyukainya? Tapi kamu belum memberitahuku? Benarkah itu? Ibu sayang, dengarkan aku. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman besar. Diam, apa kesalahpahamannya? Aku tidak takut dengan kesalahpahaman. Aku hanya takut tidak ada kesalahpahaman. Ibu, apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa dia? Tentu saja. Oke, biar aku ceritakan semuanya. Aku bahkan tidak kenal pria ini. Alasan aku kenal dengannya adalah... Mr. Lu, Ada apa, Manajer Chen? aku di sini untuk memberitahumu bahwa acara langsung tahunan The Perfect Match akan dimulai pukul 8 malam ini. Produser memberi kita beberapa tiket. Kuharap kamu bisa datang bersamaku. Kamu bisa membawa seseorang dari departemen periklananmu. Kurasa tidak perlu aku hadir. Ini perlu. Proyek fase kedua Huayuan kita akan segera dijual. Jadi kamu perlu memeriksa bagaimana efek iklannya. Kamu bisa memeriksanya sendiri, dan jika ada yang tidak kamu puaskan, kita bisa meminta mereka memperbaikinya nanti. Lalu kita bisa memutuskan. Lagi pula ini penting untuk penjualan gedung baru kita. Kamu benar, aku akan hadir malam ini. Sudah 1 tahun acara TV ini, dan ini akan menjadi peringatan tahun pertama. Jadi aku hanya ingin satu hal dalam acara langsung malam ini, yaitu topik panas. Kita harus membuat beberapa topik yang sangat panas. Suyu kamu yang memimpin, dan semuanya ada padamu. Presiden kita sudah punya rincian pengaturan dalam rencana. Kamu bisa melihatnya. Jika kamu puas dengan rencana ini, kita akan melaksanakannya. Itu saja? Tentu saja kita sudah tahu satu sama lain. Tidak lebih dari 72 jam. Dan dia belum mengembalikan tas saya. Pria yang sangat tidak sopan. Tanpa sedikit pun moral. Tak akan pernah jadi tipe pria yang saya suka. Meskipun dia punya wajah yang sangat tampan sekali. Apa kamu babi? Apa? Yang kamu katakan terus-menerus cuma masakan-masakan dan masakan. Apa kamu ingat pepatah terkenal ini? Apa itu? Mulut kotor takkan bisa mengucapkan bahasa yang baik. Apa yang kamu bicarakan, Bu? Kamu sudah ketinggalan zaman. Bukan itu maksudku. Kamu tahu? Aku penasaran. Kenapa kamu tak pernah bisa memuji seseorang? Tidak ada harapan untuk yang satu ini, kan? Tidak ada satupun dari ketiga pria itu yang tertarik padamu. Dan kamu kehilangan tas karena salah satu dari mereka. Bu, aku pasti akan mendapatkan tas itu kembali cepat atau lambat. Ada dokumen penting di dalam tas itu. Bagaimana kalau kamu manfaatkan kesempatan mengambil tas itu kembali untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pria itu? Mungkin kamu salah paham tentang dia. Bu, tolong urus saja urusanmu sendiri. Biarkan aku sendiri. Aku punya banyak hal untuk dipikirkan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kamu selalu butuh waktu untuk berpikir. Lihat yang dia sudah menikah sekarang. Lihat dirimu, kamu masih sibuk mikirin ini itu. Ya, yang memang sudah menikah. Tapi dia menikah secara tiba-tiba. Aku sudah bilang pernikahan kilat itu tidak bisa diandalkan. Jadi apa? Bukankah tetap disebut pernikahan? Mereka sudah dapat sertifikat nikah. Pernikahannya sah. Benar kan? Lihat dirimu sendiri. Ibu tersayang, anak bodoh,
Hidup ini nggak mudah buat cewek lajang kayak aku. Yang mandiri. Ikuti jalan ini, Nona. Selamat malam, Nona. Apa Anda ingin memesan sekarang? Tidak, terima kasih, nanti saja. Tapi aku mau minum kopi dulu. Oke, Nona, silakan tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan Lu, ini kehormatan besar. Bisa kedatangan Anda. Ini kehormatan besar bagi kami, bisa disambut oleh Anda. Anda adalah sponsor terbesar kami. Ini yang pantas Anda dapatkan. Silakan lewat sini. Silakan duluan. Ibu. Kenapa ibu di sini? Sinuo baru saja telepon ibu dan bilang, dia tidak bisa datang hari ini. Ibu lupa bawa telepon di rumah, jadi ibu bawa ke sini. Ambil ini. Tempat ini bagus ya? Makanan di sini pasti mahal. Ibu harus pesankan makanan mahal untukku. Aku belum pernah mencoba makanan mahal. Ibu. Sinuo bilang aku harus makan malam sama ibu. Setelah ini, tagihannya atas nama dia. Kita tidak perlu bayar ini, jangan khawatir. Ini ide ibu ya, ajak aku makan malam? Aku tahu apa yang ibu pikirkan. Bukankah wajar mengajak calon ibu mertua makan malam? Ya tentu saja wajar. Ibu jangan pernah bilang begitu ke orang lain selain aku. Aku dan Sinuo belum mulai hubungan apa-apa. Aku akan malu kalau orang lain dengar rumor begitu. Malu apa sih? Hampir tidak ada orang di kantormu yang tidak tahu hubunganmu dengan Sinuo. Dan mungkin saja Sinuo datang ke rumah kita untuk melamarmu sebentar lagi. Lagi pula, bukankah kamu suka Sinuo? Aku memang suka dia. Tapi aku tidak yakin perasaan itu suka atau bukan. Dasar anak bebal. Kamu selalu memanggil Sinuo dengan nada mesra. Kok bisa tidak yakin dengan perasaanmu sekarang? Kamu terlalu menahan diri saja. Menurutku hanya ada garis tipis antara kamu dan Sinuo. Kalian berdua pasti sudah menikah. Tapi Sinuo belum. Bahas hubungan kita sama sekali. Aku takut. Kamu takut ditolak. Jangan khawatir, Sinuo sudah berjanji pada keluarga kita dan kamu. Apa arti janji? Itu berarti tanggung jawab. Bagaimana dia memperlakukanmu belakangan ini? Sama seperti sebelumnya. Dia merawatku dan mengkhawatirkanku. Baiklah, Bu, jangan khawatir tentang itu. Seperti yang kamu katakan, Sinuo sudah berjanji padaku dan dia tidak akan meninggalkanku. Itu yang aku maksud. Apakah dia sibuk belakangan ini? Tentu saja itulah sebabnya. Dia tidak bisa hadir malam ini. Kamu harus lebih peduli padanya. Ini kesempatan besar untuk lebih dekat dengannya. Min, kamu sudah dewasa. Kamu harus berpikir sendiri. Jangan selalu bergantung padaku. Kamu harus ingat satu hal. Selesaikan hubunganmu secepat mungkin. Dan menikah secepat mungkin. Hanya dengan cara ini hubungan akan aman. Aku tidak akan merasa tenang sampai kalian berdua menikah, mengerti? Bu mau pesan apa? Apa hidangan termahal di sini? Aku ingin kamu mengerti tujuan kita. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan perasaan dalam kencan dan pernikahan. Nieling, ingat. Kamu harus sekejam mungkin saat menghinanya. Kamu tidak boleh berhenti agar penonton merasa dia bahkan tidak bisa bernapas, oke? Oke, aku mengerti. Untuk Chen Hao, ingat. Saat kamu melempar gelas, kamu harus tepat dan tanpa ampun. Dan mengarahkannya ke nyonya rumah.
Tanpa kesalahan. Jangan khawatir melukainya, lempar saja gelasnya. Oke, aku mengerti. Jika adegan ini berjalan dengan baik, kita akan membuat topik panas yang sempurna. Oke, tidak masalah. Di mana properti panggungnya? Bawakan aku propertinya. Di sini. Siap. 5, 4, 3, 2. Aksi. Selamat datang di Bitere Orbi Square, panggung kencan buta. Ini dia pembawa acara cantik kita, Suyu. Suyu. Kamu milikku atau miliknya? Akan ada jawabannya malam ini. Mari sambut tamu-tamu tampan dan cantik kita. Halo semuanya. Selamat datang di acara langsung tahunan Bitere Orbi Square, The Perfect Match. Untuk berterima kasih atas dukungan penonton pada acara kita telah menyiapkan hadiah spesial untuk tamu yang berhasil jodoh malam Mr. ini. Lu, minumlah jus jeruk. Hadiahnya adalah tiket perjalanan romantis 7 hari ke Eropa. Ini terlihat lucu. Aku tidak tahu. Ada rencana yang sudah ditetapkan untuk acara ini. Aku bertanya-tanya apalagi yang bisa nyata di masyarakat ini. Cepat siapkan propertinya. Cepat, oke. Cepat. Tamu 05 Chen Hao dan tamu 04 Nieling. Penampilan kalian sebelumnya menunjukkan bahwa kalian berdua memiliki kesepahaman yang baik. Ya ampun, pria itu terlihat jelek. Dan sekarang, saatnya untuk mengungkapkan perasaan kalian satu sama lain. Mari kita tunggu dan lihat malam ini. Apakah mereka bisa berhasil jodoh? Penonton TV bisa mengirim pesan teks ke... Ada apa dengan cangkir ini? Mr. Lu, apakah tanganmu terluka? Tanganku baik-baik saja. Cangkir ini kualitasnya sangat buruk. Chen Hao, ada 2 cangkir di depanmu. Satu lagi diisi dengan air tawar yang melambangkan penolakan. Silakan mulai mengungkapkan cinta Anda kepada wanita cantik di depan Anda. Setelah Anda mengungkapkan perasaan Anda, silakan berikan mawar itu padanya. Jika dia menerima mawar Anda, maka dia akan meminum habis anggur yang melambangkan cinta bersama Anda. Jika dia menolak mawar Anda, maka Anda hanya bisa meminum habis air tawar itu sendiri, seperti meminum air pelupa cinta. Menghilang dari ingatan Anda selamanya. Mulai hitung mundur 1 menit. Saya. Nona, mengapa Anda tertawa? Pada momen romantis seperti ini? Karena dia terlihat seperti pria idiot. Idiot? Mengapa Anda mengatakan itu? Benar, mengapa? Mengapa Anda mengatakan itu? Anda ketinggalan zaman. Tidak, itu bukan penyakit bawaan seperti kebodohan. Idiot adalah penyakit yang didapat. Seperti cara dia jelas-jelas pria idiot. Maaf? Saya hanya tidak tahan melihat wajah Anda. Melihat wajah Anda merusak mata saya. Saya heran mengapa Anda punya keberanian untuk berdiri di panggung ini, untuk menunjukkan wajah Anda kepada puluhan ribu penonton. Mengapa Anda begitu percaya diri? Tahukah Anda? Tutup mulut kotor Anda. Kamu 04, kendalikan diri Anda. Chen Hao. Apa yang salah dengannya? Dia sangat gegabah. Berani dia memukul pembawa acara? Suyu terluka. Ibu saya akan pergi melihat Suyu. Hati-hati di jalan. Apa yang salah dengan pria itu? Lin, kamu harus hati-hati di jalan. Aku dengar kamu. Apa yang salah denganmu? Apakah Anda baik-baik saja, Nyonya Su? Aku baik-baik saja. Apakah dia baik-baik saja? Itu pukulan yang berat. Dia berdarah. Kami minta maaf teman-teman. Sedikit kecelakaan baru saja terjadi. Mari kita biarkan tuan rumah kita Suyu beristirahat sejenak. Aku Anhua, dan aku akan menjadi tuan rumah baru untuk acara yang sedang berlangsung. Apa yang kamu lakukan? Mengapa cangkir properti berubah menjadi cangkir kaca asli? Aku menyuruhnya untuk memisahkan cangkir properti dari barang-barang lain. Apakah kamu memisahkannya? Bagaimana kamu bisa memasukkan yang asli ke dalam properti? Nyonya Su, aku benar-benar minta maaf tentang itu. Ini adalah kesalahanku. Sudah terlambat untuk minta maaf. Pergi selesaikan pekerjaanmu. Oke. Aku minta maaf, itu juga kesalahanku. Tuan Lu itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena aku
Aku melihat 2 cangkir di atas meja dan aku pikir itu cangkir biasa. Jadi aku menuangkan jus jeruk dan membawanya pergi. Jika kamu belum pernah berada di tempat seperti ini dan tidak tahu apa-apa, jangan sentuh apapun, oke? Su Yu cukup. Aku minta maaf untuk itu. Nyonya Su, aku minta maaf kepada Anda. Apakah kamu mencoba membunuhku? Su Yu yang tidak tahu tidak bersalah. Kami yang harus disalahkan. Anda adalah tamu saya. Dan saya seharusnya menyiapkan cangkir untuk Anda. Itu kelalaian saya, untuk disalahkan itu, tidak ada hubungannya dengan Anda. Produser saya terluka karena mereka. Mengapa Anda minta maaf kepada mereka? Su Yu. Baiklah, akhirnya itu kesalahanku. Bagaimana kalau ini? Chen Peng bawa Nyonya Su ke rumah sakit. Untuk melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Tagihan akan kami tanggung. Ya. Tidak, terima kasih. MS Su, tolong jangan menolak. Kamu adalah superstar dan ribuan fansmu. Tidak akan membiarkan kami pergi, jika cedera kamu semakin parah. Jika begitu kami akan merasa bersalah. Tolong bantu kami untuk tidak merasa bersalah. Pergi ke rumah sakit bersamaku. Dan periksakan kondisi kamu secara menyeluruh. Su Yu, terima kasihlah kebaikan Mr. Lu. Dan ambil beberapa hari libur. Aku akan meminta An Hua menggantikan shiftmu. Chen Peng antar MS Su ke rumah sakit. Dan carikan dokter terbaik untuknya. Tidak masalah. Tolong MS Su. Maaf atas ini Mr. Lu. Dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Yu. Aku harap kamu tidak keberatan. Tidak sama sekali, ini kesalahanku. Aku senang bekerja sama denganmu. Mesum. Baiklah, berhenti di situ. Akhirnya aku menangkapmu, Mesum. Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini, Mesum? Apa masalahnya? Jangan berpura-pura bodoh, kembalikan tasku. Tas apa? Apakah kamu mencoba membodohiku? Jika kamu tidak mengembalikan tasku, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Mr. Lu. Kurasa ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan pergi. Baiklah, maaf telah menahanmu di sini. Ini pacarku, dia marah padaku. Aku bukan pacarmu. Sayang, ayo pulang. Jangan sentuh aku, kembalikan tasku. Masuk ke mobilku jika kamu ingin tasku. Dah. Baiklah dah. Jangan sentuh apapun. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah. Di mana tasku? Kembalikan padaku, atau kamu akan dalam masalah. Jangan lihat aku. Jika aku tidak bisa mendapatkan tasku hari ini, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, bahkan ke rumahmu. Kedengarannya tidak buruk. Aku merasa kesepian sendiri. Selamat datang di rumahku. Aku memperingatkanmu, aku bukan wanita lemah seperti itu, yang bisa kamu bully seenaknya. Tahukah kamu, berapa banyak kerugian yang kamu sebabkan karena kamu mengambil tasku? Aku gagal menandatangani perjanjian, bonusku dibatalkan. Kamu harus mengganti kerugianku. Selain mengembalikan tasku, kamu harus membayarku setidaknya 3.500 yuan. Atau ini tidak akan pernah selesai. 3.500 yuan? Sepertinya kamu sudah punya harga. Apakah kamu di sini untuk mengambil tasku atau menjual dirimu padaku? Diamlah. Harga itu tidak buruk untuk kamu menjual dirimu. Itu ide yang bagus, kamu bisa memberiku 3.500 yuan sekarang. Dan aku akan menjadi milikmu malam ini. Kamu benar-benar cabul. 100% cabul. Kemana kamu membawaku? Aku memperingatkanmu. Aku akan memanggil polisi jika kamu menyerangku. Kamu yang ingin pulang denganku. Aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku hanya ingin tasku. Tidak ada yang ingin pergi ke rumah orang cabul. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada wanita tua dan jelek sepertimu. Sama sekali. Wanita tua dan jelek. Bagaimana denganmu? Pria tua dan jelek. Benar, aku tua tapi aku jujur. Tidak sepertimu yang mengatakan satu hal tapi melakukan hal lain. Kamu seharusnya malu, bersumpah menjadi gadis lajang yang teguh. Tapi pergi kencan di detik berikutnya munafik. Aku pikir aku harus menjelaskan semuanya. Maaf, aku tidak tertarik. Kamu bukan satu-satunya orang munafik yang pernah aku temui. Mengapa kamu tidak bisa menjadi pria yang sopan saat kamu berbicara denganku? Aku minta maaf karena menumpahkan kopi padamu hari itu. Tapi kamu juga harus minta maaf padaku. Aku tidak akan melakukan itu. Kalau kamu tidak mengintip aku, kamu harus lembut pada wanita lemah sepertiku.
Aku bisa terus minta maaf padamu. Sampai kamu memaafkanku. Tolong maafkan aku. Tolong berikan tasku. Tolong. Lanjutkan, jangan berhenti. Teruskan, kamu harus menangis sekarang. Aku akan memberimu tas begitu air matamu jatuh. Sepertinya kamu tidak punya simpati sama sekali. Tentu saja tidak seperti yang kamu katakan, aku seorang cabul. Kamu lebih dari cabul. Halo? Apakah kamu di sekitar perusahaan sekarang? Ya tentu saja. Aku butuh kamu pergi ke kantorku dan ambil tas di mejaku di lantai bawah. Oke, aku akan segera ke sana. Dengar itu? Kamu akan segera mendapatkan tasmu. Benar-benar cabul yang berubah-ubah dan membingungkan. Jangan khawatir, lukamu tidak parah. Ingat untuk tidak terkena air atau kena flu agar lukamu tidak terinfeksi. Dan cepat sembuh, jangan menggaruk keropengmu. Atau lukamu akan menjadi bekas luka. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Terima kasih Dr. Yu. Sama-sama. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak menyadari bahwa kamu punya jaringan yang kuat. Seorang dokter penanggung jawab bisa datang di larut malam hanya karena panggilanmu. Aku menikmati pujianmu, tapi ini bukan karena aku. Rumah sakit ini adalah titik pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk perusahaan kami. Presiden di sini dan presiden kami adalah teman. Itulah alasan mengapa aku bisa dengan mudah memanggil dokter ke sini. Aku melihat tasku. Aku melihat tasku. Berhenti berteriak, itu tidak akan hilang. Aku sangat bersemangat untuk melihat tasku lagi setelah sekian lama. Baru setengah hari berlalu. Siapa wanita itu? Pacar atau istrimu? Bukan urusanmu. Lihat apa yang aku temukan. Siapa yang munafik sekarang? Aku beritahu kamu. Aku adalah gadis lajang tulen 100%. Dan kamu hanya yang palsu. Apakah aku perlu menjelaskan ini seperti yang kamu lakukan? Tidakkah kamu menginginkan tasmu? Aku sangat menginginkannya. Maaf, aku minta maaf. Terima kasih. Masuk saja. Oke. Terima kasih untuk uangmu, sayang. Silakan hubungi aku lain kali, aku akan menunggumu. Apakah kamu sedang balas dendam sekarang? Aku akan memberimu diskon jika kamu menghubungiku lagi. Dah. Dah. Masuk, aku akan mengantarmu pulang. Nikmati balas dendamku. Kamu tidak akan memiliki malam yang tenang untuk pacarmu yang telah dimarahi olehku. Aku punya pertanyaan untukmu. Aku di sini untuk mendengar pertanyaanmu. Siapa gadis itu? Apa yang kamu pikirkan? Aku pikir kalian berdua teman, bahkan lebih dekat dari teman. Apakah kalian berdua memiliki hubungan tanpa memberitahuku? Hubungan? Dengannya? Dia dan aku bahkan bukan teman. Perkataan siapa yang kamu percayai?
Aku percaya perkataanmu. Benar, pulang sekarang. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Apa yang salah denganmu malam ini? Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Karena kamu tidak datang ke makan malam yang kamu janjikan. Jadi kamu harus menjawab pertanyaanku sebagai kompensasi. Baik, aku sudah memberitahumu alasannya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku harus menghadiri acara yang kita sponsori malam ini. Apa kamu akan bosan dengan aku karena banyak bertanya? Seperti yang kamu bilang, aku akan menganggap ini sebagai hukuman untukku karena melanggar janjiku. Apakah kamu puas dengan ini? Ya, aku puas. Selamat malam. Sinuo, tolong beritahu aku jika kamu mau pacar suatu hari nanti. Oke, aku janji padamu. Sekarang kamu bisa pulang. Dah? Halo. Lin, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu terluka. Bagaimana kabarmu sekarang? Kamu di mana? Aku akan datang untuk merawatmu. Berbalik. Kenapa kamu meneleponku? Daripada langsung datang ke sisiku. Lin, kamu baik-baik saja. Ada apa? Aku sangat butuh perhatianmu. Apa lukamu parah? Biar aku lihat. Hai, aku Chen Peng. Liu Lin. Suyu, aku harus meminta maaf lagi padamu. Aku tidak bermaksud menyebabkan masalah seperti ini padamu. Tidak apa-apa. Aku akan membalasmu suatu hari nanti. Aku harap kamu akan membiarkanku melakukannya. Kamu tidak perlu seperti ini, aku baik-baik saja. Oke, kamu bisa istirahat sekarang. Hubungi aku saja jika kamu ingin aku melakukan sesuatu. Dan aku harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bosku. Sebelum kamu benar-benar pulih, aku akan ada untukmu kapan saja. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Dah. Tunggu. Kamu sedang apa? Aku akan menjelaskan ini nanti di rumahmu. Kenapa di rumahku? Bisakah kamu mengantarkan kami? Tentu. Apa yang ingin kamu katakan? Beginikah caramu merawatku? Kamu terlihat baik-baik saja. Saya rasa kamu tidak membutuhkan perawatan saya. Jaga dirimu sendiri saja. Setidaknya kamu harus menghibur saya. Apakah kamu perlu saya menghiburmu? Oke, kemarilah. Ayo. Lihat itu. Topik panas internet hari ini adalah penonton sangat menuntut untuk menghukum si idiot yang menyakitimu. Sayang, kamu akan menjadi bintang besar. Saya sudah menjadi bintang besar. Kamu akan lebih besar dari bintang besar. Cedera saya pantas mendapatkan ini. Apa maksudmu dengan itu? Itu si kru properti yang bodoh. Saya seharusnya baik-baik saja. Dipukul dengan cangkir properti. Jika dia tidak mengambil cangkir kaca asli, dia hampir membunuh saya. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Apakah maksudmu sudah ada rencana untuk adegan itu? Tentu saja, atau tidak ada yang berani menghantam kepala saya. Itu tidak terlihat palsu. Saya pikir kamu terluka. Saya pergi naik taksi tanpa memakai kaos kaki. Saya menghabiskan 60 yuan untuk sampai ke sana dengan taksi. Saya tahu kamu sangat khawatir tentang saya. Jadi untuk berterima kasih, saya punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ambilkan tas saya. Baiklah. Superstar Su, ini tasmu. Terima kasih. Kupon diskon 10% untuk apartemen. Bukankah perusahaan itu sponsormu?
Diskon 10% untuk satu apartemen. Berapa besar diskonnya? Tergantung ukuran apa yang ingin kamu beli. Saya dengar harganya tidak murah. Itu sebabnya saya memberikan ini kepadamu. Harga rata-ratanya setidaknya 30.000 yuan per meter persegi. 100 meter persegi akan menghabiskan 30.000 yuan. Dan diskon 10% akan menjadi 30.000 yuan. Itu hampir setengah dari uang muka. Berarti saya baru saja mendapatkan 30.000 yuan. Apartemen besar yang dipenuhi sinar matahari sedang melambai padaku. Jangan terlalu senang dulu. Uang muka itu tidak murah. Kamu pikir aku punya uang sebanyak itu? Aku sudah bekerja selama 6 tahun. Dan pekerjaan paruh waktuku sebagai tutor dan berjualan juga menghasilkan banyak. Aku bisa dengan mudah membayar 60.000 yuan sekarang. Aku sudah menabung selama ini. Selain itu, aku menemukan bahwa ibuku berusaha tinggal di tempatku untuk waktu yang lama. Mungkin aku bisa mengalihkan perhatian ibuku dengan membeli apartemen. Dan kemudian aku bisa menjadi gadis lajang bebas lagi. Ini pasti akan mengalihkan perhatiannya. Liu yang dermawan, sekarang apartemenmu tidak jauh darimu. Sayang, dari mana kamu dapat ini? Chen Pei memberikannya padaku. Dia adalah manajer perusahaan properti ini. Begitu curang. Dia jelas-jelas mencoba mendekatimu. Tapi jujur saja, dia terlihat tampan, elegan dan lembut. Tidakkah kamu ingin melihat apakah dia bisa menjadi orang yang tepat untukmu? Liu yang dermawan, mengapa kamu semakin picik? 300.000 yuan tidak akan pernah menggoyahkan hatiku. Kesempatan baginya untuk masuk dalam daftarku tidak mudah. Yu, kamu perlu memahami bagaimana memikirkan situasi ini dari sudut pandang strategis lain. Aku pikir dia layak mendapatkan kesempatan. Dia layak masuk dalam daftarmu bahkan dengan kupon ini. Lihat. Kalau dia bisa mendapatkan beberapa kupon setiap tahun, satu kupon senilai 300.000 yuan, 10 kupon akan menjadi 30.000 yuan, 20 kupon akan menjadi 60.000 yuan. Kita akan menjadi kaya. Kamu dapat kuponnya dan aku jual kuponnya. Lalu kita bagi uangnya 50-50 atau 60-40. Kamu dapat 60 dan aku dapat 40. Perhitunganmu tidak buruk. Tapi aku tidak berpikir perusahaan properti. Hanya akan ada beberapa kupon untuk setiap bangunan baru. Dan hanya orang-orang teratas yang bisa mendapatkan kupon. Tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Setiap kupon berarti bagaimanapun kita masih punya kesempatan. Lihat. Harga rumah sedang melambung tinggi. Semua orang berusaha membeli apartemen. Meskipun kamu tidak peduli, aku peduli. Kita sangat membutuhkan seorang profesional di bidang properti untuk bekerja sama dengan kita. Tolong masukkan orang itu ke daftarmu demi strategi. Tolong. Demi strategi. Aku tidak akan memasukkan siapapun ke daftarku sekarang. Aku bukan orang yang mudah seperti itu. Biarkan takdir ada di tanganku sendiri. Jika suatu hari aku punya seseorang di daftarku, aku akan melakukan segalanya yang aku bisa. Dan mendapatkan orang itu di tanganku. Aku adalah milik negara yang tidak akan pernah dijual murah. Baiklah, aku bersedia menjual diriku dengan harga itu. Aku akan melakukan apapun untuk kupon diskon 10% ini. Aku sepenuhnya milikmu malam ini. Cium aku dulu. Cium aku. Tidak, aku menyesal. Sepertinya kalian berdua bersenang-senang di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu selalu jalan-jalan tanpa mengajakku. Aku ingin bersamamu. Jadi ya aku di sini. Sepertinya kamu bisa melacak kami seperti anjing. Benar, aku adalah anjing. Sungguh. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada yang dilakukan. Kak, setelanmu terlihat bagus, sangat bagus. Berhentilah menjilat dan katakan apa yang kamu inginkan. Bagaimana kamu tahu itu? Apa yang kalian berdua bicarakan? Minum saja. Oke, minum. Oke. Ambil kartu ini untuk membeli mobil. Ada 800.000 yuan di kartu ini. Kamu bisa memutuskan jenis apa yang ingin dibeli. Akhirnya kamu mendapatkan aku. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Mobil ini akan menjadi milik perusahaan. Semua biaya yang kamu keluarkan untuk mobil ini, termasuk perawatan bensin dan tol, harus dihitung dengan jelas. Dan dilaporkan ke Departemen Keuangan. Benarkah? Ini sangat rumit. Kamu bisa memilih untuk tidak membelinya. Aku memilih untuk membelinya. Dan ingat, mobil ini akan menjadi milik perusahaan. Dan hanya bisa digunakan untuk pekerjaan. Kamu harus berangkat kerja tepat waktu setiap hari. Dan check-in di perusahaan. Oke, tidak masalah. Plain dua botol, love lagi.
Tidak masalah. Silakan ambil kartu ini untuk pembayaran. Tidak aku. Itu kartu perusahaan kami. Tidak. Tolong. Tidak. Halo. Harga mobil berapa yang ingin kamu bayar? Jangan bicara soal harga. Aku butuh mobil yang terlihat muda, modis, seperti idola, dan dinamis. Apakah kamu punya? Tentu saja kami punya, silakan ke sini. Bawa aku ke sana. Itu yang aku inginkan. Bagaimana dengan yang ini? Aku suka. Apakah kamu akan membelinya hari ini? Apakah ini ada stoknya? Ya, bayar sekarang dan itu milikmu. Jika begitu aku akan bayar sekarang. Tuan, apakah kamu serius? Tentu. Kartu kredit atau tunai? Tunai. Tunai? Itu banyak uangnya. Banyak. Aku suka. Apakah kamu akan membelinya hari ini? Apakah ini ada stoknya? Ya, bayar sekarang dan itu milikmu. Jika begitu aku akan bayar sekarang. Pak, Anda serius? Tentu saja. Kartu kredit atau tunai? Tunai. Tunai? Itu banyak uangnya. Banyak? Ya ampun, aku ingin merebut tas ini. Cukup? Pak, izinkan saya mengantar Anda ke kasir sekarang. Ayo. Silakan lewat sini. Astaga, dia orang kaya. Bodohnya aku, sialan. Bagaimana aku bisa tidak menyadarinya? Pak, Permisi, Pak. Ada APA. Nona. Anda tidak ingin aku pergi? Bos Anda lucu. Jangan panggil aku begitu. Jantungku berdebar. Apa yang Anda inginkan? Saya senang membantu. Tidak ada yang istimewa. Bos, kenapa kita tidak bertukar nomor telepon? Baiklah, Anda bisa menghubungi saya. Jika ada masalah dengan mobil ini, saya pasti akan membantu Anda. Nomor telepon saya? Ya, Anda sangat ramah. tentu saja. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Itu tugas saya. Bagus. Professional. Aku suka Anda. Beritahu saya nomor Anda. Saya akan menelepon Anda. 136. 1. Tunggu sebentar. Saya ada telepon. Ya, Kak. Ada apa? Saya tidak melihat Anda di perusahaan. Kemana Anda pergi? Aku membeli mobil. Cukup antusias dengan itu ya? Tentu saja. Ini untuk keperluan perusahaan. Semacam mobil perusahaan. Abang jangan marahin aku. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma mau kamu segera melapor ke kantor penjualan secepatnya. Abang kenapa buru-buru banget? Ayo dong. Kasih aku beberapa hari lagi, oke? Ikuti saja arahan aku. Ingat ya. Meskipun kamu punya mobil sekarang, aku bisa ambil kembali kapan saja. Enggak, tunggu dulu abang. Ya 1 hari aja. 1 hari aja, oke? Pas gedungnya dibuka besok lusa. Aku pasti akan melapor ke perusahaan. Oke, aku akan telepon mereka pagi itu. Kalau kamu nggak ada di sana, aku akan ambil mobilnya malam itu juga. Oke. Ngerti, kakak. Bos, selesai teleponnya? Iya. Dah sampai ketemu lagi. Nomor kamu? Kamu belum kasih tahu nomor kamu. Yang bener aja. Kesempatan emas gitu, sialan. Teleponnya bikin sial. Yang. Halo Nyonya. Aku sebentar lagi pergi, jangan buru-buru aku. Dengar ya? Gak usah datang ke tempat aku malam ini. Akhirnya kamu kasihan juga ya? Jangan harap. Langsung saja ke rumah baru suami aku. Aku tahu kamu gak akan sebaik itu. Alamatnya?
Amethyst Spring Station lumayan jauh. Jauh banget. Kamu benar-benar bikin aku susah. Gimana aku bisa sampai sana? Jam 5.30 sore, di toko es krim yang sering kita kunjungi. Ada yang akan menjemput kamu. Siapa? Orang pengiringnya, dia punya mobil. Dia akan membawamu ke sini. Kasih aku nomor teleponnya. Baiklah. Pelan-pelan. Oke, aku bisa atasi ini. Yah, ternyata kamu. Putriku sangat cantik. Siapa yang akan kamu ajak keluar malam ini? Mama, kamu terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa kamu berdandan seperti ini? Jangan ikut campur, oke? Gadis, kamu telah membuat kekacauan. Santai Mama, biarkan saja, aku akan membersihkannya saat aku Simpan kembali. saja. Di rumah saja. Kamu tidak melakukan pekerjaan rumah, tapi malah menambah pekerjaan untukku. Aku sudah tua sekarang. Kamu mau membuatku kelelahan. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan hari ini. Teman-teman dekatku yang menyebalkan, kamu tahu. Mereka menikah satu demi satu. Kamu tahu tidak? Ini sudah keempat kalinya aku menjadi bridesmaid. Bridesmaid. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan Yang. Kenapa dia menikah? Siapa yang mau menikah sekarang? Mama, duduklah. Hatiku sakit. Mama, santai saja, oke? Kenapa pernikahannya membuat hatimu sakit? Lin, pikirkanlah. Dia adalah pengantin, berdiri di atas panggung. Sementara kamu berdiri di belakang mereka sebagai bridesmaid. Kasihan sekali kamu. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Gadis yang malang. Mama, sepertinya aku agak seperti bencana. Dengarkan. Jika kamu masih tidak bisa menemukan pria untuk dinikahi, aku akan menjadi bencana. Kamu akan hancur di tanganku. Mama, aku benar-benar berantakan, oke? Aku ini seperti belalang hama. Aku hanya menyia-nyiakan makanan negara. Aku minta maaf kepada semua orang. Maaf kepada Mama. Tapi Mama, dengarkan aku. Perkawinan yang sangat tidak bisa diandalkan. Kamu tahu kenapa? Menikah kilat itu menakutkan. Tingkat perceraiannya sangat tinggi. Tapi aku sangat ingin merasakan pengalaman menakutkan itu. Bisakah Mama memenuhi permintaan kecilku? Mama, aku akan terlambat. Waktunya pergi. Apa kamu kurang pikiran? Tidakkah kamu merasa depresi tentang itu? Mama, aku kesal. Sangat kesal. Tidakkah kamu pikir para pria di dunia ini buta? Ya, mereka memang begitu. Mereka hanya mengabaikanku, gadis yang luar biasa ini. Benar. Pasti buta. Ya? Jadi para pria itu akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan menyesal. Tepat sekali. Mama, aku harus pergi. Baiklah. Anak nakal. Menipu mamanya lagi. Properti Lucy. Bagaimana kalau ini properti Lucy? Mari kita belikan mereka mobil properti Lucy. Hanya bercanda, properti Lucy. Tapi demi keamanan situs properti Lucy. Selain penguatan keamanan properti Lucy, kita bisa membagi undian properti Lucy menjadi beberapa bagian properti Lucy. Menjadi beberapa bagian. Satu persatu. Setiap undian untuk setiap 20 orang. Biarkan mereka pergi setelah selesai. Maka kita tidak perlu menjaga kerumunan orang. Masalah tercegah. Mr. Lu, tapi Itu rencananya. Sisanya terserah kamu. Aku harus pergi.
Halo, Halo, apa itu Pak Lu? siapa yang bicara? Aku adalah bridesmaid-nya Yang. Berapa lama kamu akan di sini? Aku sudah menunggu setengah jam. Sebentar, aku akan segera ke sana. Halo? Halo? Kamu yang terlambat kok bisa tidak sabar begitu? Suaranya terdengar familiar. Pak Lu? Oh tidak. Pria itu? Musuh memang ditakdirkan bertemu. Kamu di mana? Aku tidak melihatmu. Kamu di mana? Pak, sepertinya penglihatanmu buruk. Aku tepat di depanmu, terima kasih. Dia lagi. Kita belum selesai terakhir kali. Bagaimana kamu menyetir? Pakai tanganku dan kakiku bersama-sama. Tidak bisakah kamu lihat? Bajuku terkena cipratan lumpur, kenapa aku selalu sial setiap kali bertemu denganmu? Jadi kamu masuk atau tidak? Kamu hampir 1 jam terlambat. Tidak punya moral ya? Kamu membuat bajuku kotor, tapi kamu malah bersemangat. Aku belum pernah melihat pria sepertimu. Kamu punya mobil jadi bisa menggertakku? Apa aku menggertakmu? Kamu bertanya padaku? Aku berusaha keras untuk menemukan baju yang meriah ini, tapi sekarang terkena cipratan lumpur. Kamu sengaja melakukannya. Kamu pantas mendapatkannya, oke? Baiklah, anggap saja aku menggertakmu. Tapi kamu yang kasar duluan padaku. Salahkan dirimu sendiri. Apa yang kulakukan padamu? Siapa yang berpura-pura jadi wanita panggilan tadi malam dan membuatku dalam masalah? Dibandingkan dengan itu, aku cukup baik hati. Seorang pria kok bisa kamu sejahat itu? Baiklah, kamu tidak jahat. Kamunya bijaksana, oke? Kok kamu bisa begitu percaya diri? Bahwa kamu bernilai 3.500 yuan semalam. Dari klub malam macam apa kamu ini? Jorok. Kapan aku bilang, aku bernilai 3.500 yuan semalam? Mungkin kamu kali. Aku bilang, kerugian yang kamu bawa padaku bernilai 3.500 yuan. Apakah kamu sedang merayuku? Apa katamu? Apakah kamu naksir padaku? Jangan sok oke. Tolong lihat ke kaca spion dan perhatikan wajahmu baik-baik. Aku naksir kamu. Mimpi kali. Lalu kenapa kamu menggoda aku? Apa yang membuatmu berilusi begitu? Kalau begitu Nona, tolong tutup pahamu dengan baik, oke? Mesum. Arahkan matamu ke tempat yang semestinya. Kamunya lebih tebal muka dari yang kukira. Ini mobilku. Aku bisa melihat kemana saja yang kuinginkan. Bentuk tubuh yang bersyukur lumayan. Jangan begitu tak berpendidikan, oke? Bentuk tubuh yang anggun apa bersyukur? Kamu anggun. Ayolah. Kamu hampir seumuran nenek-nenek. Kurasa kamu bukan gadis lajang yang sudah pasti. Kukira tidak ada pria yang mau padamu kan? Adil juga. Siapa yang mau menikahi gadis semen? Diam mulutmu. Gadis semen maksudnya apa? Di dalam The Story of the Stone tertulis bahwa wanita terbuat dari air dan pria dari lumpur. Wanita tanpa feminitas seperti kamu
terbuat dari semen. Berhenti sindir-menyindir. Kamu mau mati? Turun dari mobil dan selesaikan ini. Aku? Apa ini salahku? Maksudmu kamu ingin lepas dari masalah yang kamu buat? Tidak. Kemarilah. Sepertinya dia ingin kamu yang menyelesaikannya. Lihat bagaimana ini diselesaikan. Kamu mau apa? Kamu nabrak mobilku dari belakang. Ini pasti salahmu. Mari kita selesaikan ini secara pribadi, oke? Kamu kasih aku uang. Atau kita bisa panggil polisi. Oke. Polisi akan menangani ini dengan adil. Santai-santai. Ini hanya kecelakaan. Benar kan? Bayar saja biaya perbaikannya. Hari yang panas sekali. Mari kita cepat selesaikan. Hentikan, aku sudah lihat banyak penipu. Bukannya kamu mau panggil polisi? Lakukan saja. Apakah mereka akan berkelahi? Kamu berani bersikap kasar padaku. Pengecut, lihat bagaimana kamu akan menderita. Dengar, kamu harus panggil polisi. Panggil sekarang. 122 kantor polisi cabang PSB sesuka kamu. Kamu tidak mau panggil, baiklah aku yang urus. Bro, ayolah. Mari kita bicarakan di sana. Bro, lepaskan tanganmu. Tunggu. Datanglah padaku kalau berani. Kamu tahu siapa kepala PSB itu? Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu nama belakang kepala itu, ya. Tapi kami tahu apa nama belakangmu besok. Jangan meremehkan wanita. Dari sekarang, berikan aku rasa hormat, oke? Ya. Aku salah. Aku tidak berani melakukannya lagi. Kamu mencari kematian ya? Berhenti. Oh tidak, mereka berkelahi. Kasih kami uang sekarang. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Cepat. Uang. Cepat. Uang. Kasih aku uang sekarang. Berhenti. Aku sudah menelepon polisi. Uang sekarang. Berhenti. Dia membalas, pukul dia. Pukul dia. Cepat. Silent. Pukul lebih keras. Kamu berani memparkir. Ya jadi apa? Berani sekali kamu. Kamu sudah mati. Jangan lari. Begitu berani kamu memukul aku. Sepertinya aku tidak seharusnya menahan pukulanku. Begitu berani kamu menampar aku. Berhenti. Berhenti apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sana? Begitu berani kamu. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Saya akan membersihkannya untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sakit? Sial. Aku ditampar tanpa alasan, kamu coba ini.
Kenapa kamu tidak tinggal di mobil? Kamu yang minta. Begitu tidak tahu terima kasihnya kamu. Aku sedang membantumu, oke? Aku harus mengatakan, semangat bertarung yang kamu tunjukkan benar-benar mengesankan aku. Kamu agak spesial. Cukup garang. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kamu mengucapkan kata-kata yang layak? Baiklah, aku memujimu. Maksudku kamu berani. Yaitu kata yang tepat. Mudah sekali bagiku untuk menghadapimu. Jadi aku benar-benar tidak bisa menyinggungmu di masa depan. Tentu saja hadapi konsekuensinya jika kamu berani. Halo Xu Feng. Ya Yang. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya. Itu kelompok pemeras semuanya sudah ditahan. Ya, aku baru saja keluar dari kantor polisi. Jangan khawatir tentang aku. Bagaimana aku bisa terluka? Dia baik-baik saja, tapi aku terluka. Melindungiku. Itu konyol. Aku bukan ksatria berkilau. Mengapa aku harus melindunginya? Dia bukan wanita yang membutuhkan pertolongan. Ya, sangat memalukan. Sungguh memalukan. Terlalu memalukan. Ya, seseorang terlalu nekat dan bertindak gegabah. Tentu saja itu akan memalukan. Bagaimanapun juga, pria seperti itu tidak bisa dipercaya. Benar kan Yang? Tidak ada yang lebih benar dari itu. Wanita yang lebih tangguh dariku. Cukup bisa diandalkan. Oke, aku selesai. Aku akan segera ke sana. Aku kesal. Aku tahu bicara nanti. Dah. Ada apa? Kamu ingin bilang aku tidak feminin? Apa aku bilang begitu? Kamu tidak, tapi matamu mengatakan itu padaku. Sebagai wanita, aku lebih tangguh darimu. Apakah itu pujian? Ini. Kamu punya temperamen yang panas. Masuklah, Nona. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Lalu apa maksudmu? Apa kamu selalu seagresif ini? Hanya saat bersamamu, aku lembut dengan orang lain. Ayo hentikan ini. Kamu temannya Yang, dan aku temannya Xu Feng. Demi mereka, mari berdamai. Mau berdamai? Oke. Tapi beritahu aku dulu. Kapan kamu berencana mengembalikan uang 3.500? Kita bisa berdamai setelah itu. Bisakah kamu berhenti membicarakan uang? Kenapa begitu kampungan? Hanya karena aku membicarakan uang di dunia ini. Uang menopang segalanya. Jangan berpura-pura tidak tahu itu kampungan. Kamu mengambil tasku. Dan kontrakku jadi berantakan. Bosku memarahiku. Bonusku dibatalkan. Kamu harus menggantikannya untukku. Kamu membuatku menabrak mobil. Tahukah kamu berapa biaya untuk memperbaiki mobilku? Itu bukan sepenuhnya kesalahanku. Kamu tidak menyetir dengan baik. Lagi pula aku turun dari mobil untuk membantumu. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak akan memberimu uang. Yakin kamu tidak akan membayarku kembali? Ya, aku akan membuatmu membayar. Biar aku ingatkan. Kamu akan menanggung semua konsekuensinya, Tuan Lu Xinwo. Kamu baik-baik saja. Apa yang membuatmu begitu kotor? Bagaimana kalian berdua bisa berantakan seperti ini? Xu Feng bawa Xinwo untuk ganti baju. Lin akan tidur denganku malam ini. Ikut aku. Tunggu sebentar, Tuan Lu.
Apalagi yang kamu mau? Kapan kamu akan membayarku kembali uang yang kamu pinjam dariku? Bisa nggak kamu berhenti ngomong terus? Santai aja, oke? Bayar utang itu hal yang wajar. Apa? Kamu mau nggak ngaku? Aku. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang utang sama siapa? Tanya dia. Sinuo ada apa? Jangan dengerin dia. Gimana bisa aku ngutang sama dia? Kamu masih nggak ngaku? Kamu lupa apa yang terjadi di klub malam 2 hari lalu? Hei, klub malam mana? Malam yang mana? Jelasin dong. Oke, terus aja nggak ngaku. Tahu nggak Yang? Dia main sama cewek hostes 2 hari lalu. Tapi dia nggak punya uang. Kebetulan. Cewek itu dari kampung halaman aku. Baiklah, kamu menang. Uang ya? 3.500 yuan ya? Ya, Aku kasih sekarang. Nih buat kamu. Kamu mainnya keren banget. aku cuma balas dendam aja. Banyak banget yang terjadi antara kalian berdua dalam waktu yang singkat. Ya, prosesnya berliku-liku. Nanti aku kasih tahu, ayo pergi. Jahanam. Ngapain kamu ketawa? Istrimu nggak punya teman cewek lain, kenapa pilih dia jadi bridesmaid? Bikin bete aja. Sudahlah, cowok sejati nggak pernah berantem sama cewek. Ngomong-ngomong, kalau kamu nggak punya uang malam-malam, lebih baik telepon aku. Udah deh. Tidur aja. Kenapa ada sesuatu antara kalian berdua dalam waktu yang singkat? Apakah kamu terpesona sama dia? Kamu iya. Setiap sel di tubuh kamu iya, kasih. Udah jangan bercanda. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Kenapa kamu sangat membencinya? Tunggu, kamu salah paham. Dia yang membenciku. Aku sudah dapat kembali uangku 3.500 yuan. Kasusnya berubah sekarang. Jelas? Lagi pula kita adalah musuh bebuyutan untuk saat ini. Itu berlebihan. Kamu gila? Sudah, aku akan menikah besok.